Taufiq Indonesia? Insyaallah. Oh, iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Rabbi habli hukma wal hiqni bis solihin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni manzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian kita dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah buka hati kita semuanya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah hapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mensupport pengajian ini. Mudah-mudahan dibalas Allah 700 kali lipat. Dan Pak Joko juga mudah-mudahan rumahnya tambah berkah, tambah rahmat, tambah ridho Allah dengan digunakan pengajian, dan kami tinggal di sini selama 4 malam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lihat surat 35 ayatnya 29. Surat 35 ayatnya 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 3529. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Dibaca dari 28 ya. Dari 28 29, 30. Ya, baca artinya. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Iya. Kita lihat ayat ini, Allah katakan sesungguhnya di antara ciptaan Allah itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nas wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuh kadzalik. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Jadi ciptaan Allah itu manusia di antaranya. Binatang ternak, binatang melata, yang berwarna, tidak berwarna. Jadi banyak ciptaan-ciptaan Allah di dunia ini, itu diantaranya. Tapi Allah kasih tahu bahwa sesungguhnya hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Jadi yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha pengampun. Jadi yang benar-benar takut kepada Allah itu hanya ulama. Kalau nggak jadi ulama, ya nggak takut sama Allah benar-benar.
Nah, kalau ulama, pendapat orang di dunia ini yang namanya ulama, kita lihat pendapat orang dulu. Kalau pendapat orang namanya ulama itu ya mesti pakai sorban yang kayak ban truk itu. Udah begitu, jidatnya bermata hitam di sini, punya pesantren, sudah 30 tahun di Mekah. Itulah ulama menurut pendapat manusia. Nah, jadi kalau menurut pendapat manusia, kita ini nggak akan jadi ulama dan nggak akan jadi orang yang takut sama Allah. Ya nggak ada kriterianya sama kita. Coba, lama di Mekah nggak, punya pesantren nggak, jidatnya bermata hitam di sini juga nggak, sorban ban truk juga nggak, jenggotnya 2 meter juga nggak masuk. Kalau menurut kriteria manusia. Tapi kalau menurut kriteria Allah yang namanya ulama, kalau namanya ulama menurut kriteria manusia, menurut kriteria Allah, ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Asantan. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Kalau menurut kriteria Allah untuk menjadi orang ulama itu nggak banyak, nggak kayak pendapat orang tadi. Satu, orang yang selalu membaca kitab Allah, ngaji. Nah, cuman usahakan kalau ngaji jangan just reading, translation, understanding the meaning, doing, sharing, implementation. Jadi baca, lihat artinya, paham, implementasikan, terus sharing ke orang, ajak ke orang. Jangan masuk surga sendiri. Udah enak apa kita ngajak orang, katanya yang penting kan kita, katanya. Nanti kita ngajak-ngajakin orang, tuh orang bilang nanti ria, katanya. Ya udah, jangan begitu dong. Kalau sendiri masuk surga kan gak enak juga. Iya, makanya ya habis baca, tahu, atau habis dengar ceramah, coba sampaikan ke yang lain. Supaya orang lain bisa menikmatinya juga. Nah, sebetulnya kan simple Islam itu. Simple sekali. Satu, dia baca Quran, lihat artinya, paham, amalin. Kalau dia misalnya nggak tahu, dia bisa tanyakan sama orang yang paham. Kalau misalnya jaraknya jauh, gampang bisa SMS. Kalau gaptek pakai SMS, pakai BB. Gaptek pakai BB, pakai iPad. Gaptek pakai iPad, pakai internet. Gaptek pakai internet, pakai Face. Banyak cara sebetulnya. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, Allah katakan untuk menjadi ulama menurut Allah, orang yang sholat. Minimal sholat yang kontrak mati. Mana yang sholat kontrak mati? Yang regular 5 times. Wajib. Minimal. Syukur-syukur kalau misalnya tahajud tiap malam, duha tiap pagi, qobliyah ba'diyah nggak pernah tinggal. Itu sudah, udah hebat sekali. Tapi minimal 5 waktu. Nah, yang ketiga, Allah katakan apa yang ketiga? Wa mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau dapat rezeki itu, whatever Allah given us, care. Even little money, care. Jadi apapun juga yang kita terima, itu bukan hak kita semua, ada hak orang lain. Nah, kalau misalnya minimal sekali ya 2,5%. Minimal. Itu minimal sekali 2,5%.
Tapi kalau mau lebih cepat majunya 20. Kalau lebih cepat majunya lagi 50. Dapat rezeki bagi 2, cekir. Dapat lagi bagi 2, cekir. Dapat lagi bagi 2, cekir. Kalau bagi 2 gampang hitungnya. Tinggal bagi 2. Kalau 2,5% kan ngitungnya 2 kali 3 kali. Oh, berapa banyak sih yang apa masih banyak juga nih katanya. Dan ini katanya kalkulatornya pada hang semua nih di anak-anak nih ganti kalkulator lagi. Kok masih banyak juga ini hang lagi. Bukan kalkulator dia yang rusak, berasa banyak. Coba kalau 50, nggak usah pakai kalkulator, tinggal bagi 2 aja. Tinggal bagi 2. Dan juga kalau 50 itu enaknya kalau jalan hidup 50 kan begini. Dunia, akhirat. Dunia, akhirat. Dunia, akhirat. Itu kalau 50 kan gampang jalannya kan? Kalau 2,5? Kalau 2,5, Masya Allah. Jangan 2,5 ya, 20 aja contohnya. 20 aja nggak enak jalannya. Kalau 20, dunia, akhirat. Dunia, akhirat. Dunia, akhirat. Nggak enak jalannya. Orang udah sampai di sana, kita masih di sini. Apalagi 2,5%. Kalau 2,5%, dunia, akhirat. Akhirat. Jalan juga sih, cuman pelan sekali. Pelan sekali, tapi masih bergerak maju. Yang lebih bahaya lagi kalau nggak ngeluarin. Dunia, akhirat. Orang udah di mana kemajuannya, dia masih di situ. Sayang kan? Sayang sekali. Nah, makanya usahakan minimalnya 2,5, apalagi kalau bisa 50. Kalau 50 itu lebih hebat sekali. Karena orang 50 itu nggak ada orang jatuh miskin gara-gara 50. Ya kayak Bu Dian Al-Mahri itu 50 dari jual serabi. Jual serabi di Banten dapat uang 100, untung jual serabi 100.000 bagi 2. Ganti lagi dia jual bunga-bunga bagi 2 lagi. Sampai sekarang dia uangnya sebanyak itu masih bagi 2. Dia bikin masjid dari kubah emas. Subhanallah. Dan nggak ada orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Nggak ada. Kalau di sini Hakim Olajuwon di Houston bikin masjid besar sekali dalam tahun. Amerika Krismon semua perusahaannya mana ada yang Krismon, maju semua. Kalau di Ottawa, Kanada itu ada namanya Jamilah. Jamilah itu dia punya properti. Untung propertinya bagi 2. Sehingga dia menjadi orang yang 10 orang yang kaya di Kanada gara-gara itu. Nah, makanya kembali kepada tadi bahwa minimal 2,5% minimal. Dan sebetulnya yang diberikan juga nggak jauh-jauh. Tapi nanti diberikannya kemana? Saya teruskan dulu ini. Nah, yang ketiga, Allah katakan kalau mau jadi ulama, apa yang ketiga? Keempat. Sorry. Yang pertama untuk jadi ulama tadi baca Quran. Yang kedua salat. Yang ketiga menginfakkan sebagian rezeki apa yang Allah berikan kepada dia. Allah katakan orang yang seperti ini bukan saja jadi ulama, tapi orang ini tijaratan lan tabur. Mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi kalau orang yang 3 ini ngaji, salat, infak, never will be perish. Nggak akan bangkrut hidupnya kalau ada 3 ini. Lagi di banyak sedekah. Sampai sekarang ini nggak ada orang jatuh miskin gara-gara sedekah, nggak ada. Kalau jatuh miskin gara-gara derak, banyak. Jatuh miskin gara-gara judi, banyak. Jatuh miskin gara-gara lady, banyak. Jangan salah, banyak. Jangan salah. Not in here, outside. Not in here sih oke semua. Jangan salah. Apalagi bapak-bapaknya di sini, udah mantap semua. Nah, jadi Allah katakan ini dia tidak akan pernah rugi kalau ada 3 ini. Dan inilah orang yang ulama menurut pendapat Allah. Kalau menurut pendapat Allah itu sebenarnya simpel kan. 3 inilah ulama. Kalau pendapat manusia yang repot.
Harus kayak ini dulu ini. Punya pesantren. Aduh, harus jidatnya mata hitam 3 dulu di sini. Ya Allah, enggak, kata Allah 3 ini aja nih. Dan kalau ada 3 ini, buka saja usahanya, perniagaannya, perbuatannya, dagangnya, usahanya, pekerjanya, tidak akan rugi. Masih ada lagi hadiahnya dari Allah. Apa? Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Ustaz Saiful. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pensyukur. Subhanallah. Allah katakan kalau punya 3 tadi sudah ulama menurut Allah. Yang kedua, tidak akan rugi dalam perniagaannya, dalam bisnisnya, dalam kerjanya, tidak akan rugi. Yang ketiga, Allah sempurnakan pahalanya di akhirat. Yang keempat, Allah tambah blessing-nya. Allah tambah bless-nya di dunia ini. Rumah tangga aman, rumah tangga rukun, anak soleh, anak baik, damai hidupnya. Dan yang kelima, Allah katakan ada lagi yang kelima. Apa yang kelima? Allah katakan Allah mengampuni dosa-dosanya. Semua dosa kita diampuni Allah. Dosa apa saja? Big sins, small sin, clear sin, hidden sin, international sin, domestic sin, semuanya dihapusin semuanya, di clean up. Masya Allah. Amalannya cuma 3 ini. Yang keenam, apa Allah katakan yang keenam? Gara-gara ngamalkan 3 ini, innahu ghafurun syakur. Allah mensyukuri perbuatannya 3 ini. Subhanallah. Not my word, Allah's word. Not I said, Allah said. If my word might be yes, might be no, might be right, might be wrong, I am just human being. Ustaz juga manusia. I am part of you. You are part of me. Kalau saya yang ngomong, Allah. Ayatnya ada. Ada ayatnya. Kalau saya ngomong, saya cerita aja nggak ada ayatnya, mungkin ngarang. Ini bisa dilihat sendiri ayatnya. Nah, jadi inilah kalau kita ingin menjadi ulama, inilah kalau kita ingin selamat, bahagia dunia akhirat, semua usaha lancar, semua kalau kita bukan usaha kita kerja juga kita baik, kita juga nanti naik jabatannya, naik gajinya, apa saja pekerjaannya akan diselamatkan Allah, dunia nggak akan rugi, akhirat pahalanya besar, kemudian juga Allah tambah berkah hidupnya, Allah juga ampuni dosanya, Allah juga mensyukuri perbuatannya. Nah, tadi yang saya katakan tadi, ada ayatnya tadi kepada siapa tadi sedekah. Kita lihat kepada siapa nih sedekah infak itu yang utama. Mari kita lihat surat 2 ayatnya 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Mbak Mas Joko. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan.
Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, dan anak-anak. Belum selesai. Yatim piatu, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ya. Kita lihat ayat ini, Allah katakan ada orang nanya ke Nabi Muhammad, kepada siapa kalau infak sedekah itu yang diutamakan? Maka Rasulullah belum menjawabnya. Begitu turun ayat ini baru Rasulullah jawab. Kepada siapa infak itu yang diutamakan? Satu, orang tua. Makanya kalau masih ada orang tua, masih ada mertua, pepet itu. Pepet itu. Ridho Allah, ridho orang tua. Nah, orang tua, mertua sama. Kadang-kadang ada juga di Indo. Kalau sama orang tuanya ngirim nggak berseri. Ya Allah, kalau ngasih mertua setahun sekali ngomel. Ya Allah, ada di Indo loh, bukan di sini. Masya Allah. Sini sih nggak ada. Mana mungkin. Nah, padahal Allah katakan orang tua dulu. Kenapa manusia yang paling berjasa itu orang tua? Mertua. Orang tua berjasa dengan kita, melahirkan kita. Orang tua menyekolahkan kita. Orang tua doanya dari kita sejak kita lahir sampai kita besar masih doain. Itu orang tua. Nah, mertua juga sama. Kenapa mertua sama? Karena istri kita itu anaknya mertua. Anaknya mertua. Jangan kita jahatin mertua. Kalau enggak, kalau jahatin mertua nanti nobles. Panas nanti rumah tangga kalau nggak baik sama mertua. Kenapa? Bagaimanapun juga istri kita atau suami kita tetap membela orang tuanya. Bagaimanapun juga dia tetap membela. Jadi kalau kita jahat sama mertua nanti ketanam itu dalam hati. Jangan sampai jahat sama mertua. Dan juga nanti kalau kita jahat sama mertua dibalas Allah, belum di akhirat, di dunia aja dibalas Allah nanti. Dibalas Allah di dunianya nanti. Coba di dunia nanti. Mantu satu, jahat. Mantu dua, jahat. Mantu tiga, jahat. Mantu empat, jahat. Dia ngomong sama temannya. Ada katanya, gue tuh nasib gue tuh satu hantu jahat, dua hantu jahat, tiga hantu jahat. Allah bilang, gimana perasaan mertuamu dulu? Seperti yang kamu rasakan sekarang. Coba. Anak kita sekolahkan mahal-mahal. Anak kita pelihara mahal-mahal. Anak kita apa saja yang dia mau kita berikan. Begitu dapat pasangannya kurang ajar sama kita, coba. Apa perasaan kita? Hancur. Hancur. Coba. Sama mertua itu. Nah, makanya kalau kita masih ada orang tua, masih ada mertua, pepet itu. Kalau mau selamat. Jangan kayak kalau bukan orang Islam kadang-kadang orang sama mertua, sama orang tua nggak perhatian, banyak sekali orang nggak perhatian sama orang tua. Nah, kalau orang nggak perhatian sama mertua, kenapa? Sama dengan animal, like animal. Nah, apa maksud saya like animal? Coba lihat animal. Apa saja animal, semuanya itu dia baik sama anaknya. Dia protect anaknya, protect. For all animal. For example, chicken. Kita mencontohkan chicken aja. Chicken itu dia protect anaknya, dia care anaknya. Masya Allah. Coba kalau kita anak ayamnya masih kecil, kita ambil. Coba kalau nggak diperapnya kita. Diperapnya itu. Wow, jangan coba-coba ambil anak kecil itu diperapnya. Tapi nanti begitu ini sudah gede, jadi sudah adult, dewasa. Sudah adult nanti dia nggak akan perhatikan ibunya. Maybe ibunya die, maybe ibunya sakit, headache, stomach. I don't care my mother. Nggak pernah dia perhatikan ibunya. Nggak pernah. Nah, yang dia perhatikan lagi anaknya lagi. Begitu dia punya anak nanti dia protect anaknya, protect, care. Begitu dia udah gede nanti anaknya kemana-mana dia tidak pernah I don't care my mother, I don't care my father, I don't protect my mother, my father. Tidak pernah perhatikan anak bapak ibunya.
Coba kita lihat, Islam protect our children, protect our parents. Have to care our children, care our parents. Our parents and our parents-in-law. There is the beauty of Islam. Makanya Islam itu sebenarnya so beauty. Cuman Islam ini, jadi kenapa Islam itu menjadi kadang-kadang jelek namanya? Islam itu, the beauty of Islam is covered by ugly Muslim. Orang Islam nggak sholat, orang Islam nggak zakat, orang Islam nggak puasa, orang Islam jahat sama orang tua, orang Islam jahat sama mertua. Jadi itulah yang menjadi Islam is covered by ugly Muslim. Padahal the rule of Islam, the way of Islam, so beautiful. Masya Allah. Luar biasa. Ada lagi orang menjelekkan tentang Islam, katanya kalau Islam itu boleh poligami. Boleh 2-3. Jangan salah. You show in the Quran dong. Show in the Quran. Di Quran itu jangan Allah katakan 2, 3, 4 itu belum titik itu. Masih koma. Jika kamu tidak bisa berbuat adil, Allah katakan maka cukup satu supaya kamu tidak berbuat aniaya. Nah, cuman biasanya kalau di Indo bukan di sini. Kalau di Indo lagi katanya dia yang 2, 3, 4 boleh 2 wives, 3 wives, 4 wives. Stop situ. Itu stop situ ujungnya ditutup. Kebetulan istrinya nggak pernah ngaji. Kalau dia ngomong, Mami katanya, ini Quran coba. You read Quran, you reciting Quran. This is it. 2 wives, 3 wives, 4 wives is okay. You want to go to Jannah? Want to go to heaven or go to hell? Istrinya, ya, surga ada dong, masa neraka simpi katanya. Itu papi deh. Akhirnya apa? Kata istrinya karena dia nggak baca Quran, coba. Akhirnya dia mau dikibulin oleh suaminya di Indo, bukan di sini. Nggak bisa di sini, Pak. Sini no. Ayat berapa Pak Rajam yang poligami? Jangan salah. Mungkin yang judulnya mungkin bukan bahas itu. Apa bagaimana Bapak Ibu bertunjukin? Nanti aja private Pak. Sama judulnya maksudnya bagaimana Pak? Enggak. Topiknya beda nanti. Cuma mau lihat aja. Mau ngeliat aja, oke. Mau ngeliat aja. You are asking, you are reading. Oke. Surat 4 ayat 1. Chapter 4 verse 1. Chapter 4 verse 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada satu diri, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya dan memperkembangbiakan dari keduanya lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah adalah sangat memperhatikan kamu. Terus. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik atau dewasa harta-harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu memakan harta mereka dengan mencampur adukan dengan hartamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu dosa besar. Terus satu lagi, once again. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, bila kamu mengawininya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Tetapi harus dibaca ini bawahnya. Ada titiknya dulu ya. Jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, bila kamu mengawininya, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka seorang saja terus atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat supaya kamu tidak berlaku aniaya. Itulah Islam.
Nah, sekarang berarti harus adil. Kalau adil, Allah katakan nehi. Sekarang apa bisa adil manusia? Apa bisa adil? Adil semuanya? Nggak bisa adil. Mungkin harta bisa adil. Harta mungkin this is beautiful house, the first wife, beautiful house, second wife beautiful house, and then beautiful cars and beautiful cars. Oke, mungkin harta bisa. Tapi jangan lupa perasaan nggak bisa. Gimana? Coba, jangan jauh-jauh, hari aja 7 hari. 7 days. 3 days in the first wife. The 3 days in second wife. 1 day in the mosque. Loh, kalau mau adil kan? 3 hari istri tua, 3 hari istri muda, 1 malam berarti tidur di masjid. Kalau mau adil. Tapi apa yang terjadi? Enggak begitu. Dan juga perasaan juga nggak bisa adil. Misalnya dia perasaan, oke, dia perasaan jadi istri tua 3 hari, istri muda 3 hari. Mestinya dia fokus waktu di istri muda. The first wife fokus in the first wife. The second wife 3 hari, the fokus dengan second wife. Tapi ini nggak demikian. Begitu the first wife, dia stay in the first wife. Di belakang dia lihat teman-teman belakang nyanyi-nyanyi dia. Si istrinya bilang, tuh lihat tuh papi tuh, kalau dia lagi di sini dia senang tuh, lihat apa halaman belakang tuh, anak-anak lihat tuh papinya nyanyi senang, berarti dia di sini kan. Tapi padahal pikirannya itu bukannya begitu, pikirnya dia second wife. Dia mikir istri duanya yang sendirian di rumah, itu yang dia pikir, itu nggak adil. Dan Allah juga. Kenapa? Ada yang bilang ke saya, dia punya istri 2, dia bilang, jangan Pak, saya ini udah dibelah dada kita ini. Kenapa? Orang istri 2 itu pasti bohong. Padahal dia punya alasan. Padahal sebenarnya dia tuh kalau dia istri 2 punya alasan. Kenapa? Karena istrinya itu nggak bisa melahirkan. Padahal bolehkan kalau itu aja lagi ngomong gitu. Dia nggak bisa melahirkan dan suaminya dalam sehat. Kan alasan boleh itu 2. Kalau istrinya nggak bisa melayani 1, atau istrinya nggak bisa melahirkan sedangkan suaminya sehat walafiat. Itu boleh. Tapi kalau nggak ada alasan itu kan nggak bisa. Karena nggak adil. Nah, apakah orang bisa adil? Apakah bisa adil? Jawabnya surat 4, 129, 130. Chapter 4, 129, 130. You are asking, you are reading. Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil di antara perempuan-perempuan atau istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, maka janganlah kamu terlalu cenderung kepada perempuan yang engkau cintai, sehingga engkau biarkan perempuan yang lain seperti tergantung atau terlupakan. Terkatung. Ya. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari sebab-sebab perselisihan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika keduanya bercerai, Allah akan mencukupi kedua-duanya dari karunia-Nya. Dan Allah adalah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana. Sampai Allah katakan manusia itu tidak akan bisa adil. Allah bilang begitu nggak bisa adil. Maka itu Allah katakan jangan kamu tertarik dengan siapapun juga di luar istri kamu. Nanti kamu menjadikan istri kamu terkatung-katung. Kamu nikah lagi karena istri kamu itu terkatung-katung. Allah katakan jangan, supaya kamu tidak berbuat aniaya dalam hidup ini. Kalau orang terlanjur, sampai Allah katakan kalau dia terlanjur, kalau dia nggak punya 2 alasan tadi, maka Allah bilang ceraikan saja. Sampai Allah suruh ceraikan. Dengan diceraikan istri kamu yang muda itu, maka nanti dia bisa cari suami yang lain, lebih baik lagi, kamu juga bisa fokus dengan istrimu. Makanya sebetulnya kalau nggak alasan tadi nggak bisa. Boleh poligami kalau 2 alasan itu. Kalau itu nggak bisa. Nah Allah katakan kalau nggak ada 2 alasan itu nggak bisa. Yang boleh itu hanya Nabi. Hanya Nabi. Di luar Nabi nggak bisa. Coba lihat surat 3350.
33:50. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang engkau miliki di antara tawanan perang yang Allah berikan bagimu. Dan menghalalkan mengawini anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang mereka hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin jika menghibahkan dirinya kepada Nabi, jika Nabi mau menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang-orang mukmin. Sungguh kami mengetahui apa yang telah kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istrinya dan hamba sahaya yang mereka miliki, supaya tidak menjadi keberatan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat coba ya, ini Allah katakan kalau Nabi, Allah berikan kemudahan bagi Nabi, khusus Nabi. Boleh. Ada misalnya ada orang tadi ikut perang, terus Nabi mau nikahnya lagi, karena ini zaman perang untuk menyebarkan Islam, boleh. Ada lagi orang nyerahkan ke Nabi, Nabi mau nikahnya, boleh. Jadi kalau Nabi lagi, ada lagi janda tua, boleh. Dan umumnya Nabi nikah itu janda tua semua. Kalau orang sekarang kan enggak. Mulai yang lebih muda lagi, yang lebih klimis lagi, yang lebih segar lagi, bukannya yang lebih kayak Nabi itu semuanya itu tua semuanya. Makanya dia kan nggak pernah menikah lagi waktu sama Khadijah. Begitu Khadijah meninggal, dia nikah lagi sama Aisyah. Nah, waktu Aisyah ini di sinilah banyaklah janda-janda tua yang meninggal perang suaminya, dia nikahin lagi yang sudah tua-tua. Kenapa? Karena dia banyak anak yatim fakir miskin, itu yang diprotek oleh Nabi. Nah, cuman orang kadang-kadang kan gampang benarkan sunnah Nabi katanya. Dikit-dikit sunnah Nabi katanya. Tat mau nyunah Nabi enggak tat? Apa sih maksudnya? Sunnah Nabi yang gitu. Ya Allah. Kalau sunnah Nabi kan bantu anak yatim kan sunnah Nabi. Salat tahajud sunnah Nabi. Cuman sunnah Nabi maksud itu fokusnya hanya itu. Yang itu. Ya. Nah, malah kadang-kadang ada orang itu yang malah memang sengaja dia mencari untuk the second wife. Sengaja. Masya Allah. Ada partai kayak di Indonesia itu, partai itu nyuruh orang supaya nyunah Nabi semua. Nah, ada, tapi saya nggak sebut nama partainya. Ya emang rata-rata dari pimpinannya, artisannya itu semuanya gitu semua. Boleh nebak nggak, Pak? Ya tapi kan akhirnya kan jebol benar kan. Coba dengan 3-4 dia nanti istri ini minta ini. Kebetulan ada peluang. Akhirnya apa? Diambil peluang itu. Akhirnya apa? Jadi korupsi. Nah, kan jadi nggak enak. Karena selama ini yang kita harapkan satu-satunya partai Islam. Hingga kita harapkan tadi mereka itu orang terpelajar semua. Kita harapkan dari itu. Orangnya, komitmennya juga bagus. Tapi setelah kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Ya tadi itu. Kalau istri itu yang istri kita tuh biasanya dia kan terima apa adanya aja. Tapi kalau yang sudah 3, 4, 5 ini kan biasanya kan yang kaya dia mau, kan dia ngapain gua mau katanya, kalau ada apa-apanya katanya cepat. Akhirnya apa? Nah itulah makanya akhirnya jadi masalah. Nah kita balik kepada tadi. Makanya sebetulnya tadi saya balik kepada infak sedekah tadi. Yang pertama tadi kepada orang tua, mertua. Ini yang pertama. Yang kedua saudara. Yang kedua saudara itu. Tadi yang kedua saudara loh, jangan lupa. Saudara itu siapa? Adik, kakak, om, tante, ipar kita. Our brother, our sister, our brothers-in-law, sisters-in-law. Itu the second tempat kita memberikan charity itu. Even iparnya itu resek. Jangan nanti mentang-mentang ipar gua tuh pada resek semua, ngapain gua ngasih dia, katanya nggak bisa dong, katanya gua nggak terima, setiap gua kasih mana ada terima kasihnya, katanya semua ipar gua tuh resek. Ya Allah, nggak apa-apa dikasih yang resek-resek kan, yang balas bukan seresek ini, dia susah kan, yang balas kan Allah. Ini enggak, ipar resek sedikit aja kita sudah ngomel-ngomel. Coba kalau bukan mikirin emas, katanya gue nggak mau ngasih dia, katanya gue mikirin emas aja, katanya gue ngasih dia. Ya udahlah,
Rese-rese dikit kasih aja lah, apa-apa kok, yang balaskan Allah bukan serese itu kan. Kalau agamanya lain juga mana, Pak? Nggak ada masalah. Tidak ada satupun di ayat mengatakan bahwa kalau kita infak sedekah itu harus satu agama. Yang penting dia susah, yang penting dia miskin. Malah justru kalau dia kita beri dia non Islam, siapa tahu nanti one day dia to be Muslim. Nah, cuman kalau jangan ngomong sama orang penati, kalau sama orang penati. Makanya kalau non Islam, ya Allah, kapan mau ngajak dia Islam dong kalau gitu? Kapan kita mau ngajak dia Islam? Kalau orang tuanya mampu gimana, Pak? Mertuanya mampu. Orang tua mampu, mertua mampu, tetap kita kasih. Ya. Cuman bentuk pengasihnya mungkin bukan uang. Bentuk pengasihnya perhatian, atau kalau dia mampu betul, ya kita ajaklah kalau kita pulang ke Indo, kita ajak ke toko berlian. Ajak ke toko berlian, ya Allah, kenapa? Iya, ajak aja. Dia kan mampu kan, jadi dia minta beliin 2, jadi kita 1 dia 1. Begitu. Mampu kok, dia mampu. Dan mertuanya beli. Iya. Nah, cuman pahala kita udah ngajak dia itu udah pahala dan dapat 1 juga coba. Itu kalau yang kaya. Nah, apa yang penting itu more attention to our parents and our parents-in-law dan juga our family, close family, auntie, uncle-in-law, auntie-in-law, itu semuanya family, itu penting sekali. Makanya ayat itu sering sekali ayat yang kerabat, banyak sekali. Banyak sekali. Dan yang ketiga Allah katakan baru orphans. Yang ketiga orphans lah. Nah, kecuali kalau misalnya dia orang tuanya udah meninggal semua. Orang tua udah meninggal semua, saudaranya kaya semua. Oke, langsung ke orphans. Tapi kalau ada saudara yang susah dulu. Apalagi kalau dia misalnya ada saudara susah yang tinggal di kampung misalnya, atau neneknya, atau kakeknya, wah itu support terus itu. Support terus, jangan kita nggak support. Kenapa? Kalau nggak support nanti kita nggak dapat doa dari mereka. Misalnya, ada misalnya tante kita tinggal di kampung, susah nih. Jadi teman-temannya dia ngomong, tante kan punya itu tuh kayaknya punya ponakan apa? Adiknya tante yang tinggal di Minnesota katanya, dia kan di Amerika tuh, kaya dia itu. Kita nggak pernah ngasih dia. Apa dia bilang? Ya si saudara sih punya saudara katanya, mana? Emang dia kaya di sana, tapi tante nggak pernah kasih. Makan sono katanya, makan sono biar kaya, makan sono. Kan nggak enak coba satu kampung kita disumpahin orang coba. Kenapa? Loh masih saudaranya dia, mungkin nenek kita, mungkin kakek kita, mungkin adik ibu kita, kakak ibu kita coba. Nah makanya, dan mereka itu tahu kita lahir. Mereka itu mungkin dia bantu ibu kita waktu kita lahir masih kecil. Tahu apa kita dulu suka main kelereng, apa tahu kita mungkin suka main layang-layang, dia tahu coba. Nah kita udah gede, kita punya rezeki, wajar loh kita support dia. Dan itu juga nggak akan nyusahin kita. Nggak akan nyusahin kita. Malah dibalas Allah 7 kali lipat. Dan yang keempat Allah katakan yang keempat, siapa keempat tadi? Kepada fakir miskin, poor man, poor woman, muslim, orang muslim. Dan yang kelima, sabilillah. Apa sabilillah itu? Masjid, musola, apalagi pengajian, TPA, madrasah. Nah itu semua. Allah katakan apa saja yang kamu berikan kepada 5 ini, semuanya itu nggak akan kemana-mana, balik ke dirimu sendiri. Malah ada ayatnya Allah katakan, kebaikan yang kamu lakukan tidak akan kemana-mana, akan balik ke dirimu sendiri. Kebaikan apa saja yang kita lakukan itu semuanya balik ke diri kita. Nah makanya pada kita semuanya, ini 3 ini yang harus kita istiqomah. Tadi 1 ngaji, 2 sholat, 3 infak sedekah. Apalagi mau Ramadan. Sebenarnya bukan saja Ramadan nggak Ramadan. Kalau 3 ini amalan, Masya Allah, luar biasa. Nah orang kalau istiqomah 3 ini, nanti dia akan merasakan itu. Akan merasakan betul bahwa kedekatan kita kepada Allah kita kalau ada 3 ini. Mana? Mari kita lihat coba suratnya, surat 41 ayatnya 30. 41:30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. 41:30. 41:30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Tante Kun. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya. Kita lihat coba yang Allah katakan, adapun orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah. Jadi dia mengatakan Tuhan kami Allah, tidak ada lain kecuali Allah Tuhan kita. Allah bilang, kemudian dia istiqomah melaksanakan perintah Allah. Istiqomah melaksanakan perintah Allah itu istiqomah sholat yang 3 tadi. Istiqomah dengan yang 3 tadi. Dia mengatakan Tuhan kami Allah. Our God is Allah. No worthy to worship. No worthy to worship except Allah. No God except Allah. Dia istiqomah ini. Makanya kita kan kalau setiap sholat, every rakaat praying, kita reading Fatihah. Ya kanastain. Only you we worship. Only you we ask for help. Ihdinas siratal mustaqim. Guide us to the right way. Show us to the right way. Setiap rakaat. Masya Allah. Istiqomah dia. Tuhan kami Allah dan melaksanakan 3 tadi. Allah bilang, pertama yang datang kepada dia kalau dia istiqomah, malaikat. Malaikat yang datang. Dan malaikat mengatakan, don't worry, be happy. The paradise belong to you. Masya Allah. Malaikat yang datang kita nggak terasa aja coba. Kalau di Indo, di Jakarta terutama, orang-orang kan ada orang yang temannya anak menteri, temannya ibu menteri, orang-orang bilang, wah dia tuh high society loh katanya. Kenapa? Temannya ibu menteri, anak menteri. Orang teman anak menteri, ibu menteri aja orang sudah bilang high society. Kita lebih hebat lagi. Kita berteman sama malaikat. Dan kalau dia anak menteri, ibu menteri, dia yang datang ke ibu menteri, dia datang ke anak menteri. Kalau kita, malaikat yang datang ke kita. Jangan salah, kita is the best. Tapi kalau istiqomah 3 tadi, kalau istiqomah 3 tadi, stand from reciting Quran, stand from as-salah, stand from infak sedekah. Allah katakan, malaikat come to you. Don't worry, be happy. The paradise belong to you. Malaikat give us glad tidings every day. Bukan saja itu Allah katakan dia diberikan kita berita gembira, bukan saja dijamin Allah kita masuk surga. Kalau dia stand firm, istiqomah, Allah kita give again, Allah give again blessing, another blessing. What? Apa ayat selanjutnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. Kun
Bismillahirrahmanirrahim. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Terima kasih Om Kun. Ya, makasih Om Kun ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau istiqomah itu hebat sekali. Udah didatangin malaikat, Allah, malaikat kasih garansi kita. Kamu nggak usah khawatir, nggak usah sedih, kamu masuk surga. Nah kemudian lagi, yang lebih hebat lagi, Allah katakan ada lagi. Jaminan Allah lagi, apa jaminan Allah lagi? Allah katakan kalau orang istiqomah tadi, 3 tadi, jaminannya Allah bilang, kami pelindung kamu di dunia, kami pelindung kamu di akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Indeed, Allah katakan, we protect you. Masya Allah. Protect you in this world, protect you in the hereafter. And Allah will accept it all your prayers. Bayangin, sudah diprotek kita dunia akhirat, sudah diterima semua amal ibadah kita. Dan Allah katakan ini sebagai hadiah dari Allah. Kenapa? Karena kamu istiqomah. Makanya istiqomah itu sangat penting sekali. Ya kita istiqomahkan 3 tadi. 3 tadi istiqomah. Salat, baca Quran, salat, dan infak sedekah. Nah kemudian lagi Allah katakan lagi, bagaimana sekarang supaya kita istiqomah? How to be istiqomah? Ini masalahnya. Gimana dong? Semuanya orang mungkin mau semua istiqomah. Tapi how to be istiqomah? How to be stand firm? Allah katakan kalau kamu mau istiqomah, ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu azin azim wa imma yanzaghannaka minasy syaitan nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Tante Anton. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita lihat ini Allah katakan how to be istiqomah. Bagaimana cara supaya mau istiqomah? Allah bilang kalau mau istiqomah yang pertama, encourage all the people come back to Islam. Ajak orang untuk ke Islam atau ajak pengajian. Encourage all Muslim to reciting Quran. Ajak orang. Tapi ajak orang dia juga ngamalinya. Ajak orang misalnya ada pengajian nih, dia saling ngundangin orang-orang.
yang teman yang lain ada pengajian loh katanya di rumah Tante Joko. Oh, Tante Joko, iya, ada pengajian, masya Allah. Nah, kita ngajakin orang, nah itu namanya ngajakin orang, undang orang untuk ngaji. Cuman dia juga datang. Jangan nanti dia ngajakin orang, dia nggak datang, ya nggak jadi itu. Allah katakan dia berarti dia hanya omdo, dia hanya NATO, no action, talking only. Ya. Kenapa lo? Cuman ngajak doang, coba. Kalau ngajak doang itu namanya calo. Ya calo kan? Calo. Ya udah misalnya kayak di Jakarta itu ada orang ya calo mobil, dia bilang Blok M, Blok M, Blok M. Ngajakin orang Blok M, dia dari Cirende. Orang udah bolak-balik Blok M, dia masih aja di situ. Blok M, Blok M, Blok M. Just stay in there, please. Nah, itu namanya calo. Jangan mau jadi calo, nanti orang mau surga, kita nggak mau surga. Ajak orang ngaji, kemudian kita juga hadir. Nah, misalnya kalau ada orang diajak ngaji itu dia nggak mau, ya nggak apa-apa, kan amal kita. Kan amal kita kalau kita ngajak orang. Cuman kita kadang-kadang kan banyak juga orang kan, ngapain ngajak dia katanya. Ya sekali dua kali gua ajak, di ketiga kali ngapain ini gua bodoh dengan dia. Ya Allah, nggak usah begitu-begitu amat lah, gitulah, udahlah ajak lagi, ingatin lagi, kan begitu mestinya. Itu satu, kalau mau istiqomah. Sekali ngajak orang, sebetulnya kita 700 kali ngajakin diri kita. Sekali ngajak orang. Yang kedua, Allah katakan kalau kamu mau istiqomah ada. Yang kedua apa? Tidak sama kejahatan dengan kebaikan. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Repay evil deed to good deed. Ada orang jahat, kita balas baik. Ini enggak, kadang-kadang kan ya kalau dia jahat, kita jahat dong katanya. Masa kita terus membaik-baik terus katanya ya. Ya nggak bisa dong ya, sekali ya kita bisa dong berkali-kali. Siapa dia siapa kita dong katanya. Harga diri kita. Ya Allah, ngomong harga diri lagi, mau dihargain berapa? Jangan begitulah. Nah, kadang-kadang ngajakin orang atau itu ada cobaannya. Dan begitu juga syarat yang kedua. Allah katakan apa syarat yang kedua? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Repay evil deed to good deed. Ada orang jahat, balas baik. Ada orang jahat, balas baik. Masya Allah. Nah, kemudian Allah katakan yang ketiga. Apa yang ketiga? Kalau kamu mau istiqomah, yang ketiga, sabar. Patient. Nah, Allah bilang juga memang patient is so difficult. Patient itu adalah sulit. Tapi Allah katakan, memang berat adalah sabar itu, tapi kalau kamu selalu sabar, nanti Allah akan menurunkan berkah rahmatnya. Karena orang sabar itu memang tidak akan diberikan Allah kecuali orang dapat kemuliaan dari Allah. Itu yang ketiga, sabar. Yang keempat, Allah katakan bagaimana kalau seandainya kita nih hampir jebol nih kesabaran kita. Kadang-kadang sebetulnya kita tuh mau sabar nih. Kanan kiri kita yang gosok-gosokin kita. Kalau gua kata dia gitu, gua udah gua injakin katanya. Ngapain lo takut gua temanin? Gua takut temanin. Ya Allah. Karena suaminya udah mau sabar suaminya nih. Digosokin sama istri. Ya papi jangan begitu dong katanya. Sekali dua ya kita sabar dong. Kalau berkali-kali kita ya nggak apa dong kita dong. Harga diri kita dong pingi gitu. Akhirnya papinya tadi mau sabar, akhirnya karena gara-gara istri ngomong gitu. Iya juga. Jadi gua benar juga. Gua dembrak juga ya. Coba gara-gara istri itu. Atau sama juga. Not in here, in outside, inside. No. Nah, atau bisa juga istrinya yang sabar. Yang sabar, suaminya yang nggak sabar. Suaminya, istrinya ini sabar sekali. Suaminya nggak bisa dong, kata kamu digituin katanya kamu. Harga diri kita dong katanya. Nggak bisa dong. Ya sekali kita sabar, dua kali sabar, nggak bisa. Sekali labrak aja, kenapa sih katanya? Lu takut gitu. Gue perlu nemanin lu katanya. Akhirnya dengan istrinya disupport dengan begitu, akhirnya iya juga. Akhirnya apa ya? Itulah kadang-kadang makanya benar Allah katakan itu, bisikan syaitan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang suka bisikan kita syaitan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Manusia bisa dari suami, bisa dari istri, bisa dari teman. Allah katakan itu. Nah, kalau kondisi kita yang hampir jebol seperti ini, apa bacaan kita? Allah bilang, bacaan kamu kalau kamu hampir jebol begitu.
ada orang yang ngojok-ngojokin itu, bacalah auzubillah minasyaitonirrajim. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ibu ini digosok-gosok oleh suaminya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Auzubillah minasyaitonirrajim. Udah, berlindung kepada Allah. Atau bapak-bapak digosokin oleh ibunya, iya bacalah auzubillah minasyaitonirrajim. Auzubillah minasyaitonirrajim. Kalau ada 4 ini Allah katakan bisa istiqomah. The first one Allah katakan apa? 1 tadi, ngajakin orang ke jalan Allah. Invite all Muslim people to pengajian, to reading Quran, reciting Quran. Yang kedua Allah katakan kalau mau istiqomah, repay evil deed to good deed. Yang ketiga Allah katakan patient and patient. Yang keempat Allah katakan apa? Kalau ada godaan dari kanan dan kiri ganggu kita, balaslah apa dengan bacaan auzubillah minasyaitonirrajim. Ada 4 ini, insyaallah istiqomah. Nah, cuman kan tidak segampang itu kan. Nah, makanya Allah kasih tahu supaya istiqomah itu ada doanya istiqomah. Apa? Doanya istiqomah, doanya stand firm. Allah kasih tahu suratnya 3147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana qawlahum وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Someone behind Uncle? Back, Uncle? Om Deddy ya? Dev. Oh, Om Dep. Belakang Om Dep. Om Reni. Om Reni. Om Reni. Om Reni. Om Ren. Om Pren. Apa ini loh Pak airnya Pak? Iya, oke. Tidak ada doa mereka selain ucapan, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya. Jadi untuk kerjakan yang 4 ini mesti dibantu dengan doa. Doanya sebenarnya dari Rabbana itu, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa supaya istiqomah. Ini doa supaya kita bisa stand firm. Doanya ini dari Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau misalnya kita belum hafal, boleh bahasa Indonesianya. Boleh. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan. Dan ampunilah dosa kami dan tetapkanlah pendirian kami dan bantulah kami terhadap orang-orang yang kafir. Boleh bahasa Indonesia. Cuma kalian boleh bagus sekali kalau Arabnya, terus kita membayangkan artinya. Itu yang paling bagus. Nah, kemudian satu doa lagi Allah katakan supaya istiqomah itu ada lagi. Apa lagi? Doa lagi? Doa sabar. Doa sabar. Ada doanya sabar itu. Doa sabar itu adalah surat 2 250. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudih qalu rabbana ighfir alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Sebelahnya Om Lori. Om Kumis ya? Om Kumis ya? Pak Kumis. Mau tukeran deh, mau tukeran ini lebih besar. Mau tukeran. Mbak ini aja apa? Susah tuh nyarinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala Jalut dan tentaranya telah merampak oleh mereka, mereka pun Jalut dan tentaranya berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir." Ya. Kita lihat ayat ini, sebetulnya ayat ini ada ceritanya. Ceritanya bahwa di zaman Nabi Musa itu ada namanya raja yang zalim, namanya Jalut. Kalau di buku-buku itu Goliat. Nah, Goliat. David dan Goliat. Iya. Jadi itu raja zalim pada zaman dulu, zaman Nabi Musa. Jadi Moses, the prophet Moses times. Nah, sehingga orang-orang Yahudi ini minta kepada Nabi Musa supaya berdoa supaya diturunkan raja yang baik. Maka karena doa Nabi Musa dan doa juga orang-orang yang alim pada waktu itu, Allah angkatlah raja yang baik, namanya Tolut. Tolut nih. Nah tapi kalau Jalut ini kan sudah kerajaan yang lama, anak buahnya banyak, kemudian juga alat perangnya juga canggih. Sedangkan Tolut, raja yang baru diangkat. Dia menemukan tabut di dalam laut. Isinya apa? Isinya Taurat. Itu tandanya, kata Allah kepada Nabi Musa, bahwa dia adalah raja. Nah, kemudian dengan terbatasnya tantaranya, tidak terlatih, terbatasnya juga peralatan perang, mau melawan raja Goliat ini, nggak sebanding sebetulnya. Nggak sebanding. Makanya Allah kasih tahu kepada Tolut, sebelum berperang, berdoalah ini dulu. Rabbana afrigh alaina sabra fatsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kepada kami kesabaran dan kuatkanlah pendirian kami, tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Jadi doa sabar kan. Nah kemudian jadi Tolut begitu dia menghadapi sebelum berperang dia memimpin doa ini. Nah salah satu anak buahnya Tolut itu namanya Daud. Itulah David. Makanya suka-suka di buku-buku David and Goliath itu kan. Nah si Daud ini senjatanya ketapel. Dari kejauhan dia melihat ada raja Jalut itu lagi mau keluar, dia pakai ketapel aja, ceker, kena keningnya. Kena keningnya, muter-muter, kemudian pass away si itu apa namanya Raja Jalut. Pass away, masya Allah. Nah begitu dia pass away, maka Raja Tolut kena meninggal rajanya, yang ada pertahanan lagi kan, ada pertahanan lagi mereka. Akhirnya masuk kerajaan Jalut itu dengan tidak ada perlawanan, dengan adanya tadi Daud tadi pakai ketapel tadi itu menang. Nah sampai beberapa tahun Tolut memberikan kerajaan. Setelah itu maka raja diangkatlah Daud, yang akhirnya Daud jadi nabi. Nabi Daud itu. Nah makanya inilah sebenarnya doanya, doa senjata yang lebih hebat sekali dengan doa Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dua doa ini supaya kita bisa menjadi istiqomah. Supaya kita melaksanakan istiqomah tadi, yang satu tadi supaya istiqomah ngadikin orang ngaji, ngadikin orang ke jalan Allah. Kemudian lagi yang kedua supaya apa namanya? Tadi kita digampangkan Allah tadi yang repay evil deed to good deed, dimudahkan juga patient in our life. Kemudian yang keempat tadi supaya kita juga bisa lancar juga membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau seandainya kita lagi digoda oleh syaitan, kita dalam keadaan terjepit, sudah hampir jebol pertahanan kesabaran kita. Insyaallah dengan dua doa ini. Dan sebetulnya memang untuk kita melawan hawa nafsu segala-galanya itu memang sedekah sangat berperan. Meskipun dia doa sabar, dia kalau nggak sedekah dia nggak bisa sabar. Orang nggak bisa sabar. Tapi begitu dia nanti sudah infak sedekah, nggak nolak orang minta-minta, baru dia nanti akan sabar otomatis. Boleh dibuktikan. Kenapa? Karena Allah berjanji surat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Tante pojok. Tante kiri. Duduk sudah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu lapang dan pada waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Kita lihat coba ayat ini. Allah katakan auzubillahi minasyaitonirrajim, dan segeralah kamu mohon ampun kepada Allah. Surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan kepada orang yang banyak mohon ampun kepada Allah. Kapan kita mohon ampun kepada Allah? Yang paling bagus mohon ampun kepada Allah itu kalau kita habis sholat. After praying, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turn right, peace be upon you, all the people on my right. Turn left, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you, all the people on my left. Seperti kita kalau kita habis sholat itu, kita mendoakan orang seluruh dunia sebelah kanan, doakan orang seluruh dunia sebelah kiri. Nah cuman kalau salamnya sempurna, sebenarnya yang paling bagus salam itu sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sempurna. Ada jemaah saya dari Belanda. Dia kejar saya sampai ke Indonesia, namanya Mr. Ton. Dia convert to Islam, 5 years Islam. Kemudian dia datang ke rumah saya, cuman ingin untuk follow pengajian, follow reciting Quran. Jadi saya kan sehari kalau di Jakarta itu ke 7 tempat tuh, sehari 7 tempat, from 7 o'clock in the morning until midnight. Nah, jadi Mr. Ton follow me, terus setiap hari, Sabtu, Minggu, sama Senin. Senin waktu itu saya gilirannya ke Cilegon. Biasanya yang punya rumah jangan salah. Nah, Jakarta Cilegon itu kan agak jauh tuh. Jadi 2 jam di mobil. Waktu di mobil saya tanya, Mr. Ton, what is your spot? No, I am not spot. Why? Because praying is my spot. Really? Yes. Before Islam, dia bilang, my spot, golf. After Islam, praying regular 5 times, tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. Masya Allah. Is this true really? Yes. Sampai dia ceritakan kepada saya, kenapa sholat itu, hebat sekali sholat. Dia bilang, sholat itu, selain sholat itu practicing Islam, sholat itu exercising. Olahraga kan? Yang mana? Itu kita bergerak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Movement to movement is blessing. Movement to movement, Allah Akbar, blessing. And then practicing, exercising. Terus dia bilang, dia ceritakan tadi, nah, the last one, the praying, turn right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you, all the people on my right. Another no religion in this world like Islam. Kita salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan lagi manusia seluruh dunia. Peace be upon you, all the people on my left. Mana ada orang
apa agama lain doain orang belah kanan di dunia ini, doain orang belah kiri, Islam nggak Islam dia doain semua. Mana ada no religion in this world like Islam? Dia bilang, oh, wah, Mr. Ton, hebat sekali. Nah, terus dia bilang, ini juga dengan begitu assalamualaikum ini sebetulnya supaya kita juga avoid us from migraine. Supaya kita tidak migraine. Cuman kita kadang-kadang kan salamnya assalamualaikum. Ya Allah, komplit banget sih, masya Allah. Apalagi ibu-ibu kalau ya Allah, tapi bukan ibu-ibu di sini loh. Sini sih nggak mungkin lah. Outside, inside no. Nah, jadi dia selalu menjelaskan, dia bilang sebetulnya kalau kita laksanakan Islam itu secara baik, maka dia bilang coba dari gerakan sholat, gerakan apa itu kan bikin kita sehat semua. Kita kan makan minum harus bergerak. Bergeraknya minimal 5 waktu. Apalagi kalau kita tahajud, duha, qobliyah tadi itu. Dan salam tadi itu. Dan ini supaya nggak migrain, kita juga doain orang sebelah kanan kita dan orang sebelah kiri kita. Masya Allah, luar biasa itu. Nah, balik ke tadi kaya ini tadi. Allah bilang, coba after salam immediately astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh my Allah, forgive me, my God. I have many sins. Oh my God, forgive me. At least 3 times. More than 3 times, maybe 7 times, 100 times. No problem if you have times. Jadi kalau kita punya waktu, mau 100 kali boleh. Nah, Allah bilang sholat istighfar ini supaya kamu nanti destination to the garden heaven. Supaya kamu ke surga, Allah bilang. Jadi kamu sholat istighfar ini supaya kamu akhir hidup kan kamu nanti go to garden heaven all the time, forever and ever. Nah, tapi Allah katakan sholat istighfar untuk masuk surga itu not enough. Apa sih non enough? Nggak cukup, Allah katakan. Modalnya cuma sholat istighfar untuk masuk surga, nggak bisa, katakan. Nggak bisa. Biar dia jidat yang bermata hitam di sini, tasbih tangan kanan, tasbih tangan kiri. Ya, kalau kita lihat tasbihnya, lihat tangan kanannya, tangan kiri tasbih. Masya Allah. Biar dia bahasa Arabnya kayak makan kerupuk. Kalau dia pelit, kalau dia stingy, nehi. Meskipun sholatnya tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah, istighfarnya. Tapi kalau dia stingy, no way. Nah, makanya Allah katakan di 134-nya, the next ayat tadi Allah katakan, kalau ingin masuk surga itu syaratnya apa? Takwa. Yang takwa itu Allah katakan infak, prosperity, adversity, openly, secretly, infak. Jadi dapat rezeki berapa juga infak. Kalau kamu sudah sholat, kamu istighfar, kamu infak, Allah bilang apa? Maka Allah bilang bukan saja dapat surga kamu. Surga kalau dia kemudian meninggal nanti kan. Di dunianya Allah kasih hadiah 3 hadiah. Allah gives us di dunia apa hadiah dunia? Allah katakan kamu menjadi apa? Menjadi orang yang pardon person. Susah loh, pardon person. Nahan marah. Pardon person, ya Allah, maaf, dia pandai maafin orang. Sebelum dia infak sedekah dulu, belum ngaji sama Ustadz Najam dulu, nggak bisa. Gue katanya, kalau harga diri gue pertahankan. Sampai mati gue nggak maafin. Katanya. Tidak, gue maafin, neraka. Orang bilang, jangan begitu dong. Tante Kun bilang jangan dong. Nggak bisa dong. Nggak bisa Tante. Kalau saya sakit hati, saya nggak akan maafin. Biar dia tahu siapa aku, siapa dia. Dulu. At the first. No. Kalau sekarang udah beda. 1. Jadi dia menjadi pardon person. Yang kedua Allah katakan apa dia? Dia menjadi orang yang repress anger. Repress anger itu bisa nahan marah. Wih, dulu itu Masya Allah. Nah, kalau gue marah katanya nggak ada urusan, gue gebrak meja katanya. depan mertua katanya. Daripada gue tertekan katanya. Nggak bisa, gue nggak bisa tertekan. Kalau gue marah, gue gebrak meja katanya.
Orang bilang jangan begitu dong. Enggak bisa dong. Enggak bisa. Gua nggak bisa digitu-gituin. Ya Allah, orang bilang jangan dong. Enggak bisa dong. Dulu, wih, setelah ngaji semua Ustaz Najam, wih, beda, Masya Allah. Sabar banget, ya Allah. Hadiah yang ketiga, Allah katakan apa hadiah yang ketiga? Hadiah yang ketiga, kalau orang sholat, istighfar ini, hadiah yang ketiganya di dunianya, kalau akhiratnya surga. Yang ketiga, hadiah dunianya, Allah katakan, Allah love you. Makanya kalau kita sholat, istighfar, kita sedekah, ceker, kita nggak dengar aja itu. We didn't hear, but Allah said, I love you. Sedekah lagi, ceker, Allah said, I love you. Ceker, Allah said, I love you. Namanya kalau sedekah, kita bisa langsung jawab aja, ceker, I love you too. Ceker, I love you more. Ceker, I love you full. Masya Allah. Loh, Allah cinta atau Allah kalau kamu sudah begitu? Masya Allah, jangan salah. Nah, makanya kalau asal sholat, istighfar, infak, sedekah ini luar biasa. Nah, ini not my seed, not my word, Allah's word. Not I said, Allah said. Tadi sudah saya ngomong. Kalau dari saya, kalau dari Ustadz, maybe yes, maybe no, might be right, might be wrong. I am just human being. Ustadz juga manusia. I am part of you. You are part of me. Masya Allah. Kalau dari saya, ada ayatnya kan? Saya cuma jelasin doang. Nah, makanya kepada kita, jangan lupa sebetulnya mau istiqomah tadi, syaratnya 4 tadi. Nah, barangkali karena kita sudah menghadapi akan maghrib, kita stop dulu. Maybe nanti ada answer questions, session? Ada. Berarti habis itu ya, habis maghrib aja. After maghrib, Q&A session insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.